Indonesia saat ini menjadi perhatian dunia, lagi-lagi menjadi presidensi di KTT G20. Perkara ini menjadikan Indonesia lagi disegani dan dihormati. Satu berita yang menarik saya temui berkaitan dengan Belanda minta maaf resmi kepada negara Indonesia. Mengapa? Ayo kita simak klip video ini. Jom. Hai guys, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, saya harapkan semoga berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi, kali ini saya mau reaksi tentang satu berita berkait dengan negara Belanda. Ya, tiba-tiba saya nampak satu berita yang mana Belanda tiba-tiba meminta maaf rasmi kepada negara Indonesia. Mengapa terjadi begitu? Nah, kalau ikut kisah, Belanda pernah menjajah ya negara Indonesia, dan saat ini apabila Indonesia semakin hari semakin menonjol, satu kabar tentang Belanda siap minta maaf rasmi kepada Indonesia. Ada apakah ini? Saya mau melihat apakah sebabnya Belanda tiba-tiba meminta maaf secara rasmi ke negara Indonesia. Jadi sebelum itu, ini video saya tengok dari channel Indo Magazine ya guys. Jadi seperti biasa, kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo saya mau lihat mengapa Belanda tiba-tiba meminta maaf kepada negara Indonesia. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita simak info ini. Jom. Video saat Raja dan Ratu Belanda datang ke Indonesia. Oh, dia pergi ke Istana Presiden ya. Oke, ini sumber ya, narasumber dari Tempo, dari Sendo News, dari Ramol ID. Ini berkaitan dengan isu ini. Indomax Indo Magazines. Oke, lagi 3 berita yang cukup mantap jos gandos. Kali ini yang pertama datang dari mantan penjajah kita yang paling lama, yaitu negara Belanda. Cukup mengejutkan bos. Baru-baru ini pemerintah Belanda pun kabarnya berencana akan meminta maaf secara resmi kepada Indonesia. Oke, ini ya, Belanda berencana minta maaf atas perbudakan saat menjajah Indonesia. Bahkan kini Belanda pun telah menyiapkan dana sebesar 200 juta euro atau jika dirupiahkan sebesar 3 triliun rupiah. Wah, biar betul nih guys. Kepada kalian yang sama-sama mendengar, melihat reaction ini, nanti kalian komen di bawah ya. Nantinya bakal ada dana tambahan sebesar 27 juta euro atau sekitar 423 miliar rupiah untuk mantan negara-negara jajahannya bos, termasuk Indonesia. Biar betul guys. Lantas pertanyaannya, permintaan maaf atas dasar apakah yang akan dilakukan Belanda ini bos? Dan akan digunakan untuk apakah uang sebanyak itu? Apakah untuk pesta-pesta? Setelah ini kita bahas. Oke, berita pertama kali ini datang dari negeri kincir angin Belanda yang dulu oleh orang kita disebut sebagai penjajah Belanda Company. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, pemerintah Belanda pun kini berencana untuk menerbitkan sebuah permohonan maaf secara resmi pada bulan depan. Ini rencananya ya. Jejak sejarahnya sebagai negara yang melakukan perbudakan di negara-negara jajahannya di masa silam. Dan salah satu korbannya adalah bangsa kita, bangsa Indonesia bos. Dan ya, lama kan dijajah pun dilakukan atas dasar melakukan perbudakan bos. Saya ingat lagi masa yang dikoyak bendera Belanda tuh kan guys, yang warna satu tuh dirobek, lepas tuh tinggal merah putih saja. Belanda ini pun diungkap oleh situs berita RTL pada hari Kamis 3 November 2022 kemarin dengan baru saja pemerintah. Menurut laporan tersebut, pemerintah Belanda pun juga berencana untuk menyiapkan dana kesadaran perbudakan sebesar 200 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah. Yang nantinya akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek terkait pemberantasan perbudakan dan sekolah-sekolah yang mengajarkan perihal ini bos.
Selain itu, menurut Oh, biar sumber, betul. ada juga tambahan dana sebesar 27 juta euro yang akan dialokasikan untuk membuat museum perbudakan. Nah loh, ngeri juga nih bos. Gambar-gambar atau bekas perbudakan kita dulu mau dibuat museum. Dan langkah pemerintah Belanda ini pun disebut merupakan tanggapan resmi atas laporan tahun lalu oleh Dialog Group on Slavery History, yaitu kelompok dialog tentang sejarah perbudakan, di mana langkah Belanda ini pun juga didukung oleh sebagian besar anggota parlemen Belanda dan partai-partai kunci di parlemen yang telah menyerukan pada pemerintah Belanda untuk mengambil sikap terhadap hal ini. Mantap, mantap Jos. Mantap. So, itu dia punya info ya. Kalau saya tengok kenapa dia minta maaf, mungkin sebab Indonesia sekarang nih, dia punya pengaruh sungguh luar biasa ya. Sama juga apabila Indonesia sekarang ini menjadi presidensi G20, yang mana negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat ya, bergabung sama-sama datang ke Bali dan diketuai oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau saya tengok di sini, hajat Belanda untuk meminta maaf itu mungkin karena mau menjalinkan hubungan diplomasi dengan lebih dekat lagi begitu. Dan mana yang baik mungkin boleh dipertimbangkan. Dan kalau ikut daripada dana yang dibagi itu banyak tuh guys, tetapi itu pun bergantung juga kan kepada kepimpinan negara Indonesia bagaimana penerimaan itu, sama ada terima atau tidak. Tapi apapun ini politik dunia ya guys. Jadi mungkin kalian mempunyai pandangan, sebab kalau dikira Belanda ini pernah menjajah di Indonesia lama tuh, dan mempunyai kisah silam yang begitu pahit sebenarnya. Tapi ya, dunia sekarang ini telah berubah. Macam pun kalau Amerika dulunya tidak memberi senjata pada Indonesia, saat itu Rusia lah yang membantu. Tetapi dari segi hubungan diplomasi sekarang ini begitu baik-baik saja ya. Dan ya, kita lihat bagaimana perkabarannya nanti, sama ada jalan seterusnya ya, berkaitan dengan permohonan maaf. Tapi kalau dikira kalau meminta maaf itu ya sebaiknya dimaafkan saja, tetapi lagi baik berhati-hati juga ya, begitu, karena ya pernah mempunyai kisah silam yang lampau. Jadi semoga negara Indonesia sentiasalah menjadi role model ya di negara ASEAN, dan juga sentiasa menjadi satu negara yang sentiasa disegani dan juga dihormati oleh negara luar. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Terkait dengan Belanda mau minta maaf rasmi ke Republik Indonesia, kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.